A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambek di belakang Bapak Ibu ya. Ulang dek nak. Tak banyak makan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah ونصح لهذه الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلاة الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في كتابه الكريم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. صدق الله العظيم وصدق النبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Segala bentuk pujian, syukur dan rasa terima kasih kita aturkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala berulang kali. Rasa syukur kita ungkapkan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat. Karena Allah memberikan kita rezeki, nikmat, umur dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengannya kita bersyukur, kita berharap bahwa Allah ridho dengan pemberiannya tersebut. Allah ridho dengan rezeki yang diberikannya. Allah ridho dengan umur yang kita jalani. Allah ridho dengan makanan yang kita makan. Allah ridho dengan segala kehidupan yang kita jalani ini. Ketika Allah ridho dengan segala pemberiannya tersebut, maka jadilah hidup kita ini menjadi berkah. Banyak menghadirkan kebaikan baik kepada keluarga, anak, istri, masyarakat dan orang-orang sekitar kita. Itulah keberkahan. Tapi ada orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak uangnya, kaya dia, rumahnya mewah, hartanya melimpah, tapi tak ridho Allah dengannya. Maka hidupnya tak berkah, tak menghadirkan kepada kebaikan kepada tetangganya, keluarganya, atau siapapun yang ada di sekitarnya. Tak ada kebaikan yang hadir dari dirinya. Maka kita Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini yang Allah jamin keberkahan tersebut ada di setiap saat, setiap waktu di bulan ini, maka kita berharap betul bahwa Allah memberkahi hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya. Salawat dan salam kita aturkan, kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya sebelum beliau diangkat jadi nabi, dan sahabat-sahabat yang ada yang sebelum juga masuk Islam, itu rata-rata mereka ini adalah kelas menengah. Ada beberapa orang yang kelas atas seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar dan Abdurrahman bin Auf. Itu memang levelnya kelas atas.
tapi merata di kelas menengah. Bahkan ada yang budak, yang bekerja untuk orang lain. Yang kalau budak ke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kan pembantu lebih rendah dari pembantu itu. Kalau pembantu tidak bisa kita jual beli, tapi budak bisa kita jual, bisa kita beli. Dia harus patuh, taat kepada tuannya. Nah, itu budak. Setengah manusia. Nah, itu budak tersebut. Banyak yang budak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah itu Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an. Allah didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah didiklah sahabat-sahabat yang masuk ke dalam Islam ini dalam jangka waktu 23 tahun. 23 tahun. Mereka ini semuanya yang dulunya adalah budak, yang dulunya adalah orang-orang yang kerjanya serabutan tersebut, ternyata mampu memimpin dunia. Mampu memimpin dunia. Ketika Rasulullah SAW wafat, mereka ini ada 11.000 sahabat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. 11.000 sahabat. Dari 11.000 sahabat itu ada, kata para ulama ahli sirah menyebutkan 80% mereka ini adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Baik pemimpin kelas dunia ataupun kelas regional, menteri, bupati, gubernur, wali kota. Itu mereka 80% semuanya. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, mereka ini menyebar ke seluruh dunia. Mereka pergi ke Eropa, pergi ke Afrika. Islam seluruh Afrika tersebut oleh mereka. Dunia Arab itu selesai bagi mereka. Palestina itu selesai bagi mereka. Masuk lagi ke Asia. Sampailah mereka ini ke Eropa. Ini orang 23 tahun sebelumnya adalah budak. 23 tahun sebelumnya mereka ini adalah pengembala kambing. 23 tahun sebelumnya mereka ini adalah orang-orang pekerja kasar. Mencari rumput untuk kuda, mencari rumput untuk unta orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana pola cara Allah mendidik generasi tersebut sehingga bisa menjadi generasi yang hebat. Kata Rasulullah SAW, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Rasulullah. Summal ladzina yalinuhum. Kemudian setelah itu, yaitu masa sahabat. Itulah yang terbaik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW wafat, semua orang berebut masalah kepemimpinan ini. Bukan masalah mereka mereka rakus terhadap kepemimpinan itu, tidak. Tapi mereka ini semuanya mampu untuk itu. Jadi para ulama menyebutkan bahwa siapapun sebenarnya yang jadi khalifah, siapapun yang menjadi pemimpin waktu itu selesai bagi mereka semuanya. Abu Bakar kah itu, Umar kah itu, Sa'ad bin Ubadah kah itu, Utsman kah itu, Ali bin Abi Thalib kah itu. Selesai bagi mereka. Kenapa? Karena mereka ini tangguh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Dengan apa Allah mendidik mereka? Bagaimana cara Allah mendidik mereka? Kalau dengan apa Allah mendidik mereka, ya jelas. Ini jawabannya. Allah mendidik mereka dengan Al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadi modal utama pendidikan. Bahan utama yang jadikan rujukan setiap pendidikan mereka ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita analisa Al-Quran ini, Bapak Ibu. Analisa Al-Quran ini. Ternyata Al-Quran yang 30 juz yang ada di kita ini, yang menjadi modal utama pendidikan mereka, sahabat yang luar biasa tersebut,
Ternyata 20%, 2/3 dari Al-Quran ini adalah kisah, sejarah, cerita. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, baca terjemahannya, maka kita akan mendapatkan sejarah saja. Sejarah Nabi Adam berulang kali disebutkan di dalam Quran. Sejarah Nabi Musa juga berulang, sangat banyak. Sejarah Nabi Isa, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Yunus, sejarah Nabi Zakaria, sejarah Maryam, Nabi Isa, dan sejarah-sejarah Ashabul Kahfi, macam-macam. Sejarah Zulkarnain. Jadi kalau 30 juz Al-Quran ini artinya sekitar 20 juz itu cerita saja. Cerita saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik umat ini dengan cerita, dengan sejarah, dengan kisah. Contoh, Nabi Muhammad SAW ketika di Makkah itu ada periodenya di boikot, di mana Rasulullah tidak boleh berinteraksi dengan orang kafir Quraisy, tidak boleh berjual beli dengan orang kafir Quraisy. Utsman bin Affan punya uang, tapi dia tidak bisa beli barang, tidak bisa beli ayam, tak bisa beli barang, tak bisa beli apapun dengan uang tersebut. Umar bin Khattab juga punya uang, tapi tak bisa digunakan. Nah, itulah boikot. Itu lamanya 3 tahun. 3 tahun, Bapak. Hingga dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu makan dan sahabat itu makan daun-daun yang ada tumbuh di kota Makkah tersebut. Dicarilah daun-daun yang ada di sekitar padang pasir itu. Kalau ada daun, sulit juga daun di sana tumbuh. Bagi Bapak Ibu yang pernah pergi ke sana, haji ataupun umrah, lihatlah di Makkah itu ada enggak di padang pasir tersebut, ada enggak tumbuh-tumbuhan. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, itulah yang dimakan. Seperti itulah makan Nabi Muhammad SAW dan sahabat waktu itu. Lamanya 3 tahun. Hingga disebutkan dalam sejarah, Rasulullah itu kurus badannya, tidak ada isi perutnya. Maka Rasulullah meletakkan batu, diikatnya di perutnya untuk menahan lapar dan haus. Al-Quran menceritakan hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Hingga orang-orang beriman yang ada waktu itu, yang baru beriman saja, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mata nasrullah, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu apa yang Allah jawab? Apakah Allah kirim malaikat? Kirimnya malaikat bawa sekontainer buah-buahan? Tidak. Allah kirimkah hujan, lalu dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di Makkah tersebut berbuah lebat, lalu mereka bisa makan? Tidak ternyata. Yang Allah turunkan adalah surat Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Allah ceritakan di sana. Ayat ini cerita saja. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin waktu itu adalah tentang ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini Bapak Ibu tahu ceritanya? Ada yang tahu ceritanya? Kalau sudah tahu ceritanya, selesai masalah kita ya. Cerita Ashabul Ukhdud ini adalah ada seorang raja yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia merasa memiliki seluruh kawasan tersebut. Lalu dia punya dukun satu. Dukunnya ini patuh kepada raja tersebut. Dukun ini sudah sepuh, tua. Kata dukun tersebut kepada raja, ditemuilah raja tersebut. Dibilanglah sama raja tersebut, wahai raja, saya ini sudah sepuh, sudah tua kali. Saya khawatir umur saya tak berapa lagi, katanya. Tolong carikan saya satu orang pemuda yang cerdas, yang bisa saya ajari seluruh ilmu perdukunan, seluruh ilmu sihir, seluruh ilmu kebal itu saya ajarkan. Kebatinan lah,
ilmu ya berkonco dengan jin, setan dan khurafat-khurafat lainnya itu. Maka raja memilih diseleksilah pemuda-pemuda kota atau kawasan tersebut, pilihlah seorang di antara mereka yang cerdas, yang kuat fisiknya. Maka diambillah satu pemuda ini gagah, cerdas, kuat fisiknya. Dipertemukanlah dengan dukun tersebut. Diajarilah oleh dukun ini. Setiap hari pemuda ini datang ke dukun tersebut untuk belajar ilmu perdukunan. Pemuda ini dibayar. Setiap hari mereka datang. Satu kali pemuda ini terlalu letih dalam perjalanan, maka dia singgah di salah satu pohon. Ada pohon teduh, karena terik matahari yang luar biasa, dia singgah di sana. Ternyata di belakang dia duduk tersebut, beristirahat tersebut, ada seorang rohib. Rohib ini semacam ustadz lah di kitanya sekarang. Ustadz ini ngajarkan, ditanyalah pemuda ini kemana, apa yang dipelajari. Pemuda ini ngasih tahu, saya belajar ini, belajar itu, belajar ini, saya kebal sekarang katanya. Ustadz ini mengajarkan tentang ilmu tauhid, bahwa kita tak boleh minta pertolongan sama jin, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita minta tolong, tak boleh. Yang terkait minta tolong sama jin, setan dan khurafat tak ada. Yang kita kebal itu tak ada. Nabi Muhammad kalau kebal tidak berdarah-darah. Nabi Muhammad ketika perang Uhud, ada orang yang bisa kebal, tidak tahan ditombak, tahan ditusuk, tahan di pisau senjata tajam, ditembak, melantun dia. Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, ini gigi ini pecah, berdarah-darah ini semuanya. Bahu beliau ini kena pedang, terkulai daging beliau di sini. Itu Nabi Muhammad. Lebih pentinglah bagi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dibanding orang yang tak jelas lagi, kan seperti itu. Maka singkat cerita, kata Nabi Muhammad SAW, pemuda ini tertarik juga belajar dengan ustaz ini. Ajarlah dia. Ternyata karena dia belajar di dua tempat ini, kedua tempat ini saling tolak belakang ya. Maka sang raja mengetahui hal tersebut. Ini berarti pemuda ini tak amanah, kata dia. Akhirnya kata raja tersebut, bunuh saja pemuda ini, kita cari yang lain. Karena dia enggak patuh dengan instruksi raja, bahwa dia hanya boleh belajar sama dukun tersebut. Maka ditangkaplah pemuda tersebut. Dibawalah ke tengah lautan, dilempar, dibenamkan di tengah lautan. Ternyata Allah menyelamatkan pemuda ini. Balik lagi, ketemu dengan raja lagi. Oh, kok hidup lagi? Padahal sudah dibenamkan. Kata raja, bawa dia ke gunung yang paling tinggi di sini. Lalu dibawalah ke gunung, sampai di gunung tersebut, lemparkan dia ke dasar gunung. Dilemparkanlah. Ternyata hidup juga dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda ini mendatangi raja. Katanya, wahai raja, sebenarnya kalian kan ingin membunuh saya. Caranya mudah saja. Saya tunjukkan caranya. Yang pertama, kalian kumpulkan seluruh orang yang ada di sini. Seluruh kota ini kumpulkan. Orang yang ada di kawasan ini harus hadir semuanya. Iyalah, kata raja, dikumpulkanlah semuanya. Lalu setelah itu ikatlah saya di salah satu tiang di sana. Diikatlah pemuda tadi di sana, di tiang. Ambil anak panah, lalu panahlah saya, kata pemuda tersebut.
Lalu raja mengambil panah tersebut dan memanah. Kata pemuda tersebut, sebelum engkau melepaskan anak panahmu, bacalah Bismillahirabbil fulan. Bismillahirabbil fulan. Akhirnya karena raja ini berambisi untuk membunuh pemuda itu, disebut juga Bismillahirabbil fulan. Ditembakkannya panah tersebut, dilepas anak panah tersebut. Ternyata kena di ulu hatinya. Seketika itu juga pemuda tersebut syahid, wafat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang melihat, masyarakat yang hadir waktu itu, semuanya mengatakan amanna bi rabbil fulan. Kami beriman kepada Tuhannya si fulan. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaget raja ini, kok semua orang bisa beriman langsung? Maka disuruhlah tentaranya untuk menggali parit. Ukhdud itu parit artinya ya. Dikalilah parit sebesar mungkin. Lalu raja mengatakan kepada masyarakat yang beriman waktu itu, siapapun yang kalian yang tak mengakui saya sebagai Tuhan, masuklah ke parit tersebut. Dihalaulah ke parit tersebut. Masuklah 80% masuk ke parit tersebut. 80% masuk ke parit. Semua yang di parit tersebut dibakar semuanya. Mati semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sedang Rasulullah dalam kondisi lapar, diboikot, tak bisa minum, tak bisa makan. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan kepada sahabat, kalian baru bisa masih hidup, masih menahan lapar, masih minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah tersebut. Sehingga kisah tersebut, dengan kisah tersebut mereka tidak ada lagi merasa sakit, tidak ada lagi merasa lapar. Kuat mereka, kuat fisik mereka, kuat mental mereka, kuat keimanan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW wafat istrinya, wafat pamannya, ada Khadijah istrinya, pamannya Abu Thalib, diusir dia dari kota Makkah. Pergi dia ke Taif untuk berdakwah. Sampai di Taif dikejar oleh orang ahli Taif tersebut, dilempari dengan batu, berdarah kaki Rasulullah SAW. Apa yang Allah lakukan? Allah lakukan adalah bahwa Rasulullah harus Isra dan Mi'raj, naik ke langit. Naik ke langit. Naik ke langit ini apa intinya? Bapak Ibu, Rasulullah Isra dan Mi'raj itu naik ke langit itu intinya pertama sholat. Yang kedua, Rasulullah ini mendengarkan cerita dari Nabi Adam, cerita dari Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Ayub, tentang penderitaan mereka, perjuangan mereka dalam berdakwah. Itu yang didengarkan oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Begitu cara Allah mendidik Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW berhasil menjadi pemimpin yang kuat tangguh di kota Madinah, Rasulullah menjadi pemimpin kuat tangguh, tak terkalahkan lagi. Maka Rasulullah SAW melakukan sebuah gerakan terbesar dalam sejarah, yaitu penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah. Balik ke Makkah lagi untuk menaklukkan, untuk membersihkan kota Makkah dari sisa-sisa kesyirikan. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan kisah juga. Itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Satu surat Yusuf itu Allah turunkan menjelang Fathu Makkah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah ceritakanlah kisah Nabi Yusuf.
Kisah Nabi Yusuf ini mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf dulunya kecil, dibuli, dikadali, dikerjai, dizolimi oleh saudara-saudaranya yang 10 tersebut. Dimasukkan ke dalam sumur, sampai di sumur didapati oleh seorang pengembala jalanan, lalu dijual ke Raja Mesir. Di Raja Mesir dijadikan anak, ternyata singkat cerita Nabi Yusuf jadi raja nomor 2, wakil raja. Nah, datang kemarau panjang, semua orang kelaparan, termasuklah saudara-saudaranya yang 10 tadi. Datang ke Nabi Yusuf alaihissalam minta makanan. Satu kali dikasih Nabi Yusuf. Yang kedua ditanya lagi oleh Nabi Yusuf, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa min qabl? Tahu tak kalian apa yang kalian kerjakan dengan Nabi Yusuf sebelum ini, katanya. Orang saudara-saudaranya ini bertanya, anta la anta Yusuf? Apakah anda Yusuf tersebut? Kan? Ana Yusuf, katanya. Saya Yusuf, katanya. Ini orang yang mengerjainya hampir saja menghabisi nyawanya. Lalu setelah itu kata Nabi Yusuf, yaghfirullahu lakum. Allah memaafkan kalian. Itu Allah ceritakan menjelang Fathu Makkah. Nabi Muhammad SAW punya cerita yang agak mirip juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Rasulullah berdakwah di Makkah, dikerjai, dizalimi, diinjak kepalanya sedang sholat, sedang sujud Rasulullah itu ditimpakan kotoran hewan, kotoran kuda, kotoran onta. Setelah itu Rasulullah mau dibunuh, ternyata nggak bisa diusir. Seluruh harta sahabatnya, harta Nabi Muhammad SAW disita oleh orang kafir Quraisy. Tak juga mereka puas dengan itu, mereka melakukan invasi pertama, perang Badar. Perang Badar, kalah mereka orang kafir ini. Enggak juga puas, serang lagi. Terjadilah perang Uhud, draw hasilnya. Orang kafir tidak menang, orang Islam pun enggak kalah. Enggak puas juga mereka. Akhirnya diserang lagi, yaitu perang Khandaq. Tak terjadi perang tapi mereka kalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW semakin kuat di kota Madinah. Lalu Rasulullah, sedangkan kafir Quraisy semakin lemah. Tidak ada lagi kekuatan mereka. Datang Rasulullah ke kota Makkah. Semua orang Makkah tersebut menyerahkan pundak-pundak mereka kepada Rasulullah SAW. Sembelihlah kami, potong. Bahkan kalau dipotong oleh Rasulullah satu-satu lehernya, mereka tidak bisa melawan. Karena sudah tak ada kekuatan lagi. Mereka pasrah semuanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dikumpulkannya lah orang kafir Quraisy tersebut. Rasulullah mengatakan, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian dari sini, kalian bebas. Dari mana Rasulullah terinspirasi seperti itu? Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang membebaskan saudara-saudaranya ketika dia sedang dalam posisi yang bisa membalas untuk kejahatan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW, generasi-generasi terbaik itu ternyata dididik oleh Rasulullah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah, dengan sejarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada mereka itu kisah-kisah yang ada, yang akurat, yang betul-betul ada. La'allahum yatafakkarun, agar mereka ini berfikir. Kita sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lagi ya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita, generasi kita ini kita serahkan sejarahnya kepada televisi. Ya kan? Sinetron, itu cerita loh. Itu besar pengaruhnya.
Allah tahu bahwa kapasitas kita, bagaimana cara mendidik kita, bagaimana cara mempengaruhi kita. Dan yang terbesar cara mempengaruhi manusia itu adalah dengan cerita. Kita serahkan anak kita kepada sinetron. Entah siapa yang membuat, entah siapa yang menulis sinetron tersebut. Orang munafikkah, orang kafirkah, itu tak tahu kita. Kita serahkan anak-anak kita, nggak rusak generasi kita, rusaklah. Diserahkan ke drama Korea tersebut, itu lebih parah lagi. Jadi kalau kualitas generasi kita hari ini memprihatinkan, itu karena kita salah didik. Karena kita yang salah didik, orang tuanya yang salah mendidiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik para sahabat menjadi orang yang hebat, yang kuat, yang tangguh, yaitu dengan sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Ibrahim. Kita dengan film-film yang tak jelas, film-film percintaan yang rusak. Kita yang merusaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya kalau boleh menyarankan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beli itu buku Sirah Nabawiyah. Ada buku Sirah Nabawiyah itu 1 jilid, tak berapa harganya, 100 ribuan paling. Ajari anak kita, bacakan sejarahnya setiap pagi. Anak-anak kita yang kecil, sejarahkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Siapa Rasulullah tak tahu dia. Nabi Muhammad aja yang namanya tahu. Tapi bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW tak tahu dia. Bagaimana Rasulullah sampai umur 61 tahun Rasulullah pergi berjihad loh. Kita santai-santai aja. Kenapa? Karena kita tak mendidiknya seperti Nabi Muhammad SAW. Kita tak mengajarkan kepada mereka sirah nabawiyah. Kita tak mengajarkan kepada mereka sirah nabi-nabi terdahulu, sebagaimana Allah mendidik umat terbaik itu dengan sejarah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rahasia sebenarnya, bahwa ternyata cara mendidik umat ini, ya kalau kita banyak sejarah bisalah. Tapi kalau kita tak punya sejarah, ya paling marah sama anak, mengomel, menghardik, bahkan memukul, karena kita tidak punya bahan untuk mendidik anak kita. Cobalah kita baca sejarah tersebut, kita punya bahan untuk mendidik anak kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi perhatian serius bagi kita. Allah menuntut kita untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih kuat, tangguh. Wal yanzur nafsum ma qaddamat lighad. Harus dia mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, yang tangguh. Maka salah satu solusi yang terbesar untuk menghadirkan generasi yang kuat, yang tangguh, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menceritakan sejarah-sejarah yang ada, sejarah-sejarah yang ada di dalam Quran, sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah sahabat. Itulah yang membuat pondasi keimanan mereka kuat. Itulah yang membuat mereka hidup dewasa, hidup dengan penuh berpengalaman menghadapi zaman-zaman seterusnya. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innahu basirum bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.